mengalami masalah paper IKEA saya kan tidak terbit di IOP. Jadi papernya itu sebenarnya sudah lolos. Saya sudah dapat juga hasil akhir bahwa bisa diterbitkan di IOP. Cuman pas terbit itu paper saya nggak ada gitu Pak. Salah satu-satunya paper saya tidak ada. Kemudian Pak Sidik langsung dipindahkan ke APS gitu Pak. Yang ya Pak. Jadi barangkali ini Pak, barangkali maksud tuh kenapa Pak? Papernya tentang apa? Oh, itu masih modified candle, Pak, tapi kode yang digunakan VTBC, Pak. Bukan SRAC. Enggak, tentang apa ininya yang dihitung? Oh, masih tentang modified candle, Pak, modified candle aksial. Ya, masih iya, Pak, masih neutronic. Kalau yang sekarang kan kebanyakan radial ya ngitungnya. Iya, Pak, betul. Itu yang aksial ya? Iya. Atau bisa juga begini, kalau itu bisa di berapa halaman sih itu? Itu hanya 9, Pak. Bisa juga itu mungkin dimodifikasi, dikirim aja ke jurnal sebetulnya. Oh gitu ya Pak. Ini Pak Sidik tuh sudah menawarkan masuk ke APS, jadi dibilang saja gitu ya. Atau bilang aja mungkin mau diproses ke jurnal aja gitu. Oh ya Pak, sebentar saya cek dulu papernya. Mungkin kalau bisa di-extend sedikit, mungkin dimasukkan ke jurnal yang Q2 gitu ya, mungkin di itu. Oke Pak, ini tentang... Oh ya, aksial ini Pak. Masih aksial. Tapi pendinginnya sudah PB 208. Oke. Mungkin gitu aja lah, dimasukkan ke jurnal. Mungkin cari jurnal yang Q2 gitu ya, nanti di ini. Oh gitu, baik Pak. Saya juga perbaiki data-data yang masih agak aneh gitu ya Pak ya. Iya, oke. Itu Pak, mungkin laporan saya Pak, baru itu saja karena perhitungan pakai PC-nya lumayan lama. Saya sudah pakai 2 PC di kantor itu, sudah pinjam PC teman. Dua-duanya juga belum selesai. Iya, oke. Ya, yang satu 2 tahun, yang satu 1 tahun. Jadi saya masih coba hitung untuk tahun yang sedikit dulu Pak. Kalau sampai 15 tahun waktunya nanti saya kejar gitu setelah yang ini selesai gitu Pak. Oke. Ya artinya dipastikan dulu jalan dengan baik, baru kemudian di-run untuk jangka panjang. Oke. Ya Pak, itu saja Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Junius, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya menginformasikan disertasi yang sama pembahas sudah ada satu yang dikembalikan Pak dari Bu Rena. Jadi Rabu kemarin saya sudah mencoba memperbaikinya sesuai dengan saran beliau, dan kebetulan saran beliau minor Pak, tanpa harus dikembalikan lagi ke pembahas. Jadi cuman yang 2 lagi belum Pak, jadi saya masih menunggu dari Pak Acep dan Pak Wahyu dari Undip Pak. Begitu Pak. Kemudian materi paper yang terakhir sudah 80% rampung Pak, cuman saya masih menambahkan bagian-bagian yang kita dapatkan yang baru kemarin, jadi masih dalam tahapan penulisan draft begitu Pak. Oke. Ya. Barangkali itu laporannya Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Junius. Berikutnya Pak Helen ya, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan pertama itu hasil review saya yang dari tim penilai yang 3-3-nya udah masuk Pak kemarin. Iya. Minggu yang saya forward juga ke Bapak via email. Jadi Pak Topan itu tanggal 25 Maret kemarin baru masuk yang 2, Bu Neni dan Pak Sidik itu tanggal 15 dan tanggal 16 Maret sesuai deadline-nya.
Yang saya sekarang lagi berusaha memperbaiki sesuai saran-saran dari tim penilai tersebut. Nah, kemudian risetnya tuh saya masih melanjutkan riset candle ini Pak. Cuman ada sedikit kendala sebenarnya di riset candle ini. Saya di mosaic core-nya saya udah berapa kali running Pak, tapi hasilnya itu saya agak ragu gitu. Nah ini saya lagi lakukan lagi nih parametrik surveinya di kan kalau skemanya gini Pak, yang candle itu Pak, saya ngitung dulu selama 60 tahun. Kalau saya dapat grafik steady-nya grafik steady-nya dia bergeser power levelnya tuh secara aksial gitu Pak. Nah itu saya ingin yang mosaic core itu saya geser ke depan lagi gitu loh Pak polanya. Nah saya ambil semua hasil transmutasi nuklidanya itu Pak, yang uraniumnya, plutoniumnya, dan fission produknya itu cuma niobium yang saya pakai Pak, sesuaikan papernya Pak Sekimoto, dan itu juga sarannya Pak Takashi. Nah itu saya masukkan. Nah, ketika saya masukkan itu hasilnya setelah 30 tahun lagi mulai dari bawah depan lagi gitu, nggak langsung gitu Pak di tahun 10 itu langsung geser. Jadi dia ngabisin dulu yang atas baru geser setelah 30 tahun. Nah, itu yang mungkin saya jadi agak bingung apakah terjadi karena perandingan awal atau komposisi materialnya yang itu sih Pak yang masih saya utak-atik. Sekarang saya lagi ngerunning lagi yang pakai parametris tadi yang runningan pertama Pak, gitu Pak, kalau yang terkait riset. Iya. Sebetulnya gini Pak, kalau skemanya itu ini kalau skemanya candle murni, itu sebetulnya untuk startup sebetulnya hampir sama sih, modified candle dengan candle murni ya. Karena ya paling memang sampling ininya aja kan. Kalau candle yang nggak pakai sampling, dia kasih mesh-nya panjang gitu, termasuk daerah blanket yang nantinya akan dirambah jadi core gitu kan. Semua di burn apa aja untuk waktu yang lama. Sebenarnya cuma itu aja sih kalau candle kan. Jadi dia pergerakannya itu pergerakan alamiah dari peak flux setelah burn up itu. Kalau skema bayang saya gini Pak, kalau skemanya saya pengen mendapatkan di saat startup itu langsung dia bergerak dari seperti saya sudah merunning 60 tahun, itu mungkin nggak Pak? Kalau itu kan lambat ya geraknya sebetulnya kan. Iya, 2 cm per tahun kan. Mestinya ya iyalah, mestinya ya bergerak dengan 2 cm per tahun itu. Iya. Nah itu saya lagi menemukan formula itu komposisi materialnya yang pas, jadi saya geser di startupnya itu udah dapat mosaic core gitu skemanya Pak. Kalau Pak Takaki kan pakai pendekatan rumus empirik ya Pak ya, ada rumusnya gitu Pak ya, materialnya itu komposisi materialnya. Nah kalau saya langsung pengen material yang sudah terbakar itu saya langsung masukkan ke semua titik-titik mesh yang bahan bakar yang setelah saya meshing itu Pak, ada 400 titik gitu Pak secara radial dan aksial. Ya, karena dia udah terbakar selama 60 tahun tuh Pak, dan udah terlihat polanya dari 30 sampai 60 itu bergerak terus dari aksial. Misalnya saya startup core-nya 100 cm atau 1 meter, setelah habis 100 cm ini kan dia memakai core bengkaknya gitu. Nah saya ambil yang sudah begitu di running di awal lagi gitu Pak. Nah itu yang belum, polanya sih masih belum ketemu gitu Pak. Nah itu sih yang belum, masih kendalanya dulu. Sekarang saya coba. Kesalahannya apa Pak? Kan sebetulnya tinggal ngerun burn up saja. Iya, ya, hasilnya itu Pak malah terlalu tinggi power picking faktornya di tengah Pak. Kalau saya ambil yang terlalu tinggi kalau apa? Yang di tengah pas hasilnya Pak. Mungkin ntar saya kirimnya ke Bapak itunya. Iya dikirim. Iya. Ya, itu saya juga agak buntu di situ Pak. Kan Oke. saya mau masuk ke mosaic core gitu Pak. Iya. Oke. Itu sih Pak paling. Nah, tapi sekarang karena udah masuk penilaian dari Pak
Mas Sidik dan tim peneliti saya fokus ke sini lagi, Pak, ke disertasi lagi. Ya, itu diberesin dulu, Pak, terus dikembalikan. Oke. Rencana saya Selasa saya kan deadline-nya kan Rabu tadi, Bu Dinanya Rabu dapat KPPS lagi, Selasa saya udah masuk ke beliau gitu. Iya, oke. Iya, terima kasih Pak Helen ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Fitria, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Pak kemarin itu kan sempat ini Pak codingnya nggak bisa jalan di geometri dengan geometri baru. Nah kemarin itu saya akhirnya bikin 3 geometri yang berbeda. Ternyata 3-tiganya nggak jalan Pak. Nah saya konsultasi sama temen yang di Batan, temennya Nina itu. Ternyata ketemu Pak masalahnya di serak yang 100M itu jumlah materialnya dibatasi hanya sampai 30. Jadi untuk geometri yang lebih besar dengan jumlah material yang lebih tinggi itu tuh nggak bisa ke running. Setelah di-upgrade jumlah materialnya akhirnya 3-tiganya bisa jalan Pak. Nah, di seraknya ya? Ya di serak di source code-nya Pak di apa itu tuh namanya di Nmat. Saya juga baru tahu Pak ternyata serak itu ada 100M, 200M sama serak Max ya. Nah yang paling jadi acuan yang upgrade-nya itu yang Nmax, Nmax sama motor ya. Serak Max itu. Serak Max itu nah itu tuh 50 ini jumlah nuklidanya jumlah materialnya. Jadi sudah bisa ke running Pak. Alhamdulillah. Jadi saya kan punya 3 geometri yang baru ya Pak. Nah rencananya masing-masing tuh untuk power yang berbeda gitu Pak. Yang paling geometri yang paling kecil itu untuk yang 200, yang sedang untuk 250, yang besar untuk yang 300. Kalau gitu gimana Pak? Boleh aja. Nah, sekarang untuk yang awal banget kayaknya lagi ini Pak, lagi meneruskan yang kemarin yang perbandingan thorium. Jadi desain dengan perbandingan thorium nanti dianalisis neutroniknya seperti biasa. Studi desain dan analisis yang kemarin itu Pak. Oke. Itu saja Pak kalau dari saya. Ya oke, terima kasih Bu Fitria. Waalaikumsalam. Berikutnya Bu Heriska. Baik Bapak, terima kasih. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin Bapak sarankan, saya sudah coba running Pak, yang sesuai dengan burn up yang 10 tahun, kemudian suhunya divariasikan, dinaikkan dari, misalkan dari 700 atau 1000, dinaikkan jadi 1100, tapi masih, efektifnya masih naik Pak. Nilainya masih trennya masih naik, saya juga bingung salahnya di mana gitu. Yang dinaikkan apanya Bu? Apa Pak? Suhu bahan bakar Pak? Oh. Iya. Enggak. Ini kalau Ibu kan tetap ini punya membandingkannya 2. Satu dengan suhu seberapalah, katakanlah 800, satu dengan 1000 gitu kan? Iya Pak. Nah, terus Ibu running kayak candle biasa gitu kan? Iya Pak. Ya itu memang hasilnya akan beda Bu. Karena sebetulnya yang dimaksud ngitung Doppler itu ketika Ibu ngeran basicnya yang 800 derajat semua di run. Ketika Ibu mau menghitung Doppler, kalau di depan awal gampang. Doppler yang awal ya suhu dinaikkan, hasil hitungan tahun pertama itu pasti valid, negatif pasti. Iya. Ya. Nah setelah Ibu running harusnya ngitung Doppler untuk tahun terakhir misalnya, Ibu lihat material tahun terakhir di run dengan suhu 1000 atau 1200 gitu. Jadi nggak bisa ngeran candle-nya dari awal suhunya itu berapa 1200 gitu. Terus nanti terakhir baru 1000 ini gitu. Baru dinaikkan gitu ya Pak ya. Pak maksud material yang terakhir itu berarti yang di PIG ya Pak ya? Atau media city-nya saya ganti dengan itu sudah saya coba, tapi yang belum yang terakhir, belum 10 tahun terakhir sih ya, 10 tahun awal sih tadi yang saya coba Pak. Berarti 10 tahun terakhir gitu ya Pak ya? Iya, yang hasil memang agak sulit Bu untuk ngitung Doppler di tahap terakhir karena Ibu harus mengeluarkan komposisi materialnya kan.
Ya. Jadi Ibu ngeran burn up-nya itu pada burn up-nya di run pada 800, tapi difusinya pada saat terakhir di run pada 1200 itu. Maksudnya gimana ya Pak? Maaf Pak, saya nggak Ya, ngerti. burn up-nya semua harus di run pada 800 sama. Iya. Ya. Artinya itu standar. Nah, ketika Ibu menghitung Doppler, difusinya untuk membandingkan ke efektif, yang satu kan hasil dari 800, sekarang yang satu lagi 1200, tapi hanya pada tahun terakhir aja, itu materialnya masih pakai yang tadinya di run dengan 800 itu gitu. Oh. Ya agak sedikit. Memang saya harus nyari akal dulu bagaimana caranya material itu di run burn up-nya di 800, tapi ketika terakhir mau dihitung difusi dia di run di 1000. Nah itu opsi mengubah temperatur mendadak terakhir itu yang ini. Oh ya. Berarti harus saya pikirkan ya Pak ya caranya gimana Ya, gitu ya. Oh, ya ya. Kalau itu sulit mungkin terpaksa harus pakai model slalom. Kalau slalom kan mikroskopik ya, itu cross sectionnya itu fleksibel sih. Artinya kita bisa dia ngeran burn up pas terakhir komposisi ngerannya pakai grup konstan yang berbeda gitu. Kalau pakai slalom itu lebih fleksibel gitu. Tapi kalau Ibu kan sementara jalanin pakai SRAC ya. Nah, Ya, coba Pak. itu memungkinkan nggak dicari triknya. Kalau itu nggak memungkinkan, mungkin untuk hitung Dopplernya ya terpaksa di switch pakai slalom grup konstan gitu. Ya Pak, baik Pak. Nanti saya coba pikirkan lagi Pak. Kalau enggak berarti saya pelajari slalom berarti ya Pak. Iya. Oh iya. Baik Pak. Mungkin itu dulu Pak ya, soalnya saya masih bingung kemarin kenapa nggak bisa gitu Pak. Ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Boni, selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ini saya masih coba mencoba inputnya SRAC Pak untuk running PIG-nya gitu. Oke Pak. Ya itu memang perlu waktu juga Pak untuk data mana yang diambil gitu kan, saya karena baru belum familiar sama ininya Pak. Iya, oke. Masih coba-coba. Untuk step daya nanti kira-kira berapa ini Pak? Kenaikannya berapa Pak? Dari 300 sampai 900 itu apakah? Mungkin 100-an aja Pak. 100 aja Pak ya? 100 gitu ya. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 gitu ya. Oh iya. Pak, itu masih terus nyoba nih Pak, sambil tanya-tanya teman-teman juga. Ya, oke. Sama ini Pak, kan saya diminta untuk mengurus SK tahap 3 Pak. Iya. Nah itu ada form yang harus diisi sama Pak Jaki itu untuk yang pembagian tugas. Nanti mungkin saya kirim. Saya tuliskan deh, itu memang biasanya suka ada itu. Nanti saya tulis, dikirim aja formnya Pak, nanti saya isikan. Sama ini Pak, yang kalau misalkan ada tambahan pembimbing gitu Pak, nanti saya kirim juga Pak ya untuk ininya. Oke. Ya. Oke Pak, itu aja Pak. Ya oke, terima kasih. Oke, makasih Pak. Ya, makasih. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kalau nggak ada tambahan, sementara kita cukupkan. Jadi kita ketemu tahun depan ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Sehat-sehat banyak Pak. Assalamualaikum. Ya.